Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tangisan di Bawah Jembatan Batu Hitam. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang basah, sementara suara petir sesekali mengguncang langit. Di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berada agak jauh dari pusat kota, seorang perempuan muda bernama Alia Prameswari duduk di tepi ranjang. Tangannya sesekali mengelus perut yang kian membesar. Wajahnya terlihat pucat, namun ada secercah senyum ketika ia merasakan gerakan kecil dari janin di dalam kandungannya. Alia baru berusia 23 tahun. Hidupnya sederhana, penuh kesabaran, dan selama ini ia selalu percaya bahwa cinta bisa membuat segalanya terasa indah. Ia begitu mencintai Raka Adi Saputra, kekasih yang sudah menemaninya sejak masa kuliah. Lelaki itu tampan, karismatik, dan selalu tahu bagaimana membuat Alia merasa spesial. Namun belakangan, sikap Raka mulai berubah. Ia sering menghindar, jarang pulang, bahkan tak jarang pulang larut malam dengan wajah penuh emosi. Di dalam hatinya, Alia mencoba menghibur diri. Mungkin Raka sedang banyak pikiran, mungkin dia hanya lelah bekerja, gumamnya pelan, seolah menenangkan diri sendiri. Namun ia tidak bisa membohongi perasaannya. Ada rasa takut yang makin lama makin menyesakkan dada. Apalagi sejak ia memberitahu Raka soal kehamilan 6 bulan lalu, Raka tidak pernah benar-benar bahagia. Alih-alih menunjukkan tanggung jawab, Raka justru terlihat semakin menjauh. Malam itu, telepon berdering. Nama Raka muncul di layar ponsel. Alia buru-buru menjawab dengan suara penuh harap. "Raka, kamu di mana? Aku kangen." Namun suara di seberang justru terdengar dingin. "Besok malam ikut aku. Ada tempat yang harus kita datangi. Aku nggak mau ada orang lain tahu." Nada suaranya tegas, tak memberi ruang tanya. Alia hanya bisa mengangguk meski ia tahu Raka tidak bisa melihatnya. "Baik Kak, aku ikut." Setelah sambungan terputus, Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Raka. Tetapi dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Ia memeluk perutnya erat-erat, berbisik lembut pada janin yang masih bergerak aktif di dalam rahimnya. "Tenang ya, Nak. Mama selalu sama kamu." Di sisi lain, jauh dari rumah kontrakan itu, Raka duduk sendirian di dalam mobil hitam yang diparkir di bawah pohon besar. Wajahnya muram, matanya tajam menatap kosong ke arah jembatan tua yang membentang di depannya. Jembatan itu dikenal orang sekitar sebagai Jembatan Batu Hitam, sebuah tempat yang jarang dilewati pada malam hari. Konon, banyak cerita menyeramkan yang melekat pada jembatan tersebut, dari suara tangisan perempuan, hingga bayangan putih yang sering terlihat melintas. Raka menghela napas panjang, kemudian menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul, menutupi wajah yang kini dipenuhi keraguan. Namun di balik matanya ada tekad kelam yang perlahan mengeras. "Kalau aku terus biarin dia, semua rencana hancur. Karierku, masa depanku, semuanya habis. Aku nggak bisa terjebak sama bayi itu." Tangannya mengepal kuat di atas setir. Raka sudah memutuskan. Besok malam, Alia harus ikut dengannya. Dan besok malam pula, semua masalah akan berakhir. Sementara itu, di sebuah rumah kos sederhana, Sinta Maharani, sahabat dekat Alia sejak SMA, sedang membaca pesan terakhir dari Alia. Pesan itu singkat, "Sin, doain aku ya. Aku besok mau ikut Raka ke suatu tempat. Aku nggak tahu dia mau aja kemana." Sinta menggigit bibirnya. Ia sudah lama curiga dengan sikap Raka. Lelaki itu tampak terlalu misterius akhir-akhir ini. Dan firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ya Tuhan, semoga Alia baik-baik aja," gumamnya, sebelum akhirnya mencoba menelpon, namun tidak diangkat. Di luar, hujan masih turun, dan langit malam seperti menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap di bawah jembatan tua itu. Malam berikutnya, hujan tidak turun, namun udara terasa sangat lembab. Bulan tertutup awan tebal, hanya meninggalkan cahaya pucat yang samar-samar menerangi jalanan. Alia duduk di kursi penumpang mobil Raka, tangannya berulang kali mengelus perutnya yang semakin berat. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Kak, sebenarnya kita mau kemana sih?" Suara Alia pelan, hampir bergetar. Raka yang sedang mengemudi hanya menatap lurus ke depan,
seakan enggan menoleh. Ada urusan. Kamu nggak usah banyak tanya. Nanti juga tahu. Alia terdiam. Hatinya semakin tidak tenang. Jalan yang mereka lewati terasa asing, semakin lama semakin sepi, pepohonan tinggi menjulang di kanan kiri jalan. Sesekali terdengar suara burung malam, namun lebih sering hanya keheningan yang menyesakan. Setelah hampir setengah jam berkendara, mobil berhenti di depan sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai dalam. Jembatan itu terbuat dari beton tua dengan pagar besi berkarat. Air sungai di bawahnya hitam pekat, berarus tenang, tapi terdengar bergemuruh menyeramkan. Alia menelan ludah. "Ka, kenapa kita berhenti di sini? Tempat apa ini?" Raka mematikan mesin mobil, lalu menoleh dengan tatapan dingin. "Alia, kamu tahu kan aku sayang sama kamu? Tapi aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak bisa biarin masa depanku hancur cuma karena ini." Ia menatap perut Alia dengan sorot mata penuh benci. Alia terkejut, matanya membesar. "Maksud kamu, bayi ini?" "Ka, ini anak kamu juga. Dia nggak salah apa-apa." Namun Raka hanya menggeleng, wajahnya penuh emosi. "Aku nggak mau jadi bapak sekarang. Aku belum siap. Semua rencanaku bakal hancur kalau orang tahu kamu hamil. Karierku, hidupku, semua tamat." Air mata Alia mulai mengalir. Ia mencoba meraih tangan Raka. "Ka, kita bisa jalanin ini sama-sama. Aku nggak butuh harta, nggak butuh kemewahan. Aku cuma butuh kamu. Tolong, jangan tinggalkan aku." Namun Raka justru mendorong tangannya kasar. Ia turun dari mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan sebuah karung putih besar serta seutas tali tambang tebal. Alia terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai sadar ada sesuatu yang sangat salah. "Raka, jangan bilang kamu mau." Belum sempat Alia melanjutkan, Raka sudah menariknya keluar dari mobil dengan paksa. Perempuan itu berteriak, memohon, namun suaranya hanya menggema di sekitar jembatan yang sepi. "Ka, tolong. Jangan lakukan ini. Aku mohon, demi cinta kita, demi anak kita, jangan." Namun wajah Raka sudah mengeras. Hatinya seolah membatu. Dengan paksa ia mengikat kaki Alia dengan tali, lalu mengikatkannya pada sebuah batu besar yang sudah ia siapkan. Alia menangis histeris, tangannya mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya tak sebanding. "Maaf Alia," Raka berbisik lirih, seakan ada sedikit rasa bersalah. "Aku nggak punya pilihan lain." Alia berteriak sekuat tenaga, suaranya melengking, memecah keheningan malam. Namun tidak ada siapapun yang datang. Detik berikutnya, tubuhnya didorong dengan kasar ke arah sungai. Suara cipratan air terdengar keras ketika tubuh Alia jatuh, tenggelam perlahan ke dalam arus hitam. Jeritannya mereda, berganti gelembung-gelembung yang pecah di permukaan sungai. Raka berdiri di atas jembatan, dadanya naik turun, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia menatap permukaan sungai yang kini kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun tepat ketika ia hendak berbalik menuju mobil, angin malam berhembus kencang. Ada bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Raka, kau membunuhku." Raka terhuyung, matanya membelalak ke arah sungai. Tidak ada siapapun di sana, hanya suara gemericik air. Ia menggeleng cepat, mencoba menenangkan diri. Tidak, itu cuma halusinasi. Hanya suara angin. Namun jauh di dasar sungai, tubuh Alia yang tak bernyawa perlahan terbebas dari ikatan tali. Matanya terbuka, menatap kosong dengan sorot merah menyala. Rambut panjangnya terurai, berayun mengikuti arus. Perutnya yang membuncit masih terlihat jelas, seakan mengingatkan bahwa ia mati bersama janin tak berdosa. Malam itu, jembatan batu hitam mendapatkan penghuni barunya. Keesokan paginya, kota kecil itu digegerkan oleh kabar hilangnya Alia Prameswari. Sahabat dekatnya, Sinta Maharani, yang sejak malam sebelumnya merasa resah, panik ketika panggilannya tak kunjung diangkat. Ponsel Alia tidak aktif, rumah kontrakan kosong, dan tetangga mengatakan tidak melihat Alia sejak sore kemarin. Sinta menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. "Ya Tuhan, jangan bilang firasatku benar." Ia segera menghubungi Raka. Suaranya bergetar ketika lelaki itu akhirnya mengangkat. "Raka, kamu tahu Alia di mana?"
Dari semalam aku nggak bisa hubungi dia. Raka menghela napas panjang, mencoba terdengar meyakinkan. Sinta, aku juga bingung. Semalam Alia bilang mau pergi sebentar, tapi aku nggak tahu kemana. Sampai sekarang aku belum dapat kabar. Sinta terdiam. Ada sesuatu yang aneh. Ia tahu betul Alia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa kabar. Apalagi dalam kondisi hamil besar. Tapi Raka berbicara begitu lancar, seolah tidak ada yang janggal. Kalau begitu kita harus lapor ke polisi, tegas Sinta. Namun Raka buru-buru menolak. Jangan dulu. Aku yakin Alia cuma lagi butuh waktu sendiri. Kamu tahu dia orangnya gampang kepikiran. Mungkin dia mau menenangkan diri. Sinta menggigit bibir. Ia tidak puas, tapi untuk sementara ia menahan diri. Dalam hatinya, ia berjanji akan mencari tahu kebenaran. Malam berikutnya, jembatan tua itu kembali sepi. Kabut tipis turun dari hutan sekitar, menutupi pandangan. Air sungai mengalir pelan, namun di bawah permukaan, sesuatu mulai bergerak. Sosok Alia muncul perlahan, rambut panjangnya terurai basah, wajahnya pucat pasi dengan mata melotot merah. Suara lirih terdengar, bercampur dengan desir angin. Aku, dan anakku, dibunuh. Arwah itu tidak tenang. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kematian yang tragis berubah menjadi dendam. Ia tidak bisa menerima kematiannya. Ia tidak bisa menerima pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Malam itu pula, seorang pemuda desa bernama Bayu Pratama melintas di jembatan dengan sepeda motor tuanya. Bayu dikenal sebagai pemuda keras kepala, suka menantang hal-hal mistis. Teman-temannya sering menantang, berani gak kamu lewat jembatan batu hitam tengah malam? Dan Bayu selalu menjawab dengan tawa, hantu itu cuma cerita buat nakut-nakutin. Saat ia melintasi jembatan, motornya mendadak tersendat. Lampu depan berkedip-kedip, lalu mati total. Bayu mengumpat, turun dari motor, mencoba menyalakan kembali. Ah, sial. Motor tua nggak jelas. Jangan sampai mogok di sini lagi. Namun dari balik kabut, terdengar suara perempuan menangis lirih. Suara itu lembut, terputus-putus, seolah datang dari dasar sungai. Tolong, aku dibunuh. Bayu menoleh cepat. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara isakan yang semakin jelas. Perlahan, dari tepi jembatan, muncul sesosok perempuan dengan gaun putih basah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di balik rambut itu terlihat perut yang buncit besar. Bayu melangkah mundur, matanya melebar. Sosok itu mendekat, tubuhnya bergetar, tangan pucat terulur ke arah Bayu. Temani aku di bawah. Bayu berteriak ketakutan, mencoba lari ke motor. Namun mesin tidak mau menyala. Saat ia menoleh lagi, wajah sosok itu sudah tepat di hadapannya. Mata merah, mulut menganga lebar penuh air hitam yang menetes dari bibirnya. Jeritan Bayu membelah malam, lalu tiba-tiba hening. Esok paginya, warga menemukan motornya tergeletak di jembatan, namun Bayu tidak pernah ditemukan. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mulai bergidik setiap kali melewati jembatan, apalagi malam hari. Pak Wiryo, penjaga jembatan tua yang tinggal di pos kecil dekat sana, hanya bisa menggeleng. Aku sudah bilang, sejak ada yang dibuang di sungai ini, jembatan ini nggak bakal sama lagi. Ada arwah yang belum tenang. Sinta yang mendengar kabar hilangnya Bayu semakin curiga. Ia merasa semuanya berhubungan dengan hilangnya Alia. Dalam hatinya ia mulai merangkai kemungkinan mengerikan. Jangan-jangan Alia ada hubungannya dengan jembatan itu. Sore itu, langit mendung. Angin bertiup pelan membawa hawa lembab dari arah sungai. Sinta memberanikan diri mendatangi sebuah pos kecil di ujung jembatan batu hitam. Pos itu tampak tua, catnya mengelupas, dan di depannya duduk seorang pria tua berwajah keras dengan rambut sudah memutih. Dialah Pak Wiryo, penjaga jembatan yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Permisi Pak, suara Sinta pelan, sedikit ragu. Pak Wiryo menoleh, matanya menyipit menatap gadis muda itu. Ada apa nak? Mau lewat jembatan? Sudah sore, sebaiknya jangan lama-lama di sini. Sinta menarik napas panjang. Saya mau tanya Pak. Katanya, ada yang hilang di sekitar jembatan ini. Seorang pemuda bernama Bayu. Pak Wiryo mengangguk pelan. Benar.
2 malam lalu. Ditemukan motornya, tapi orangnya nggak pernah kembali. Banyak yang percaya, dia dibawa oleh penunggu jembatan ini. Sinta merasakan bulu kuduknya merinding. Penunggu? Jembatan? Pak Wiryo menatapnya tajam. Sejak beberapa minggu terakhir, aku sering dengar suara perempuan menangis dari arah sungai. Suaranya memilukan, kadang juga ada bayangan putih berdiri di tengah jembatan. Aku sudah bilang ke warga, jangan lewat sini malam-malam. Tapi ya, orang muda suka menantang nasib. Sinta terdiam. Hatinya berdegup kencang. Pak, kalau saya boleh jujur, saya punya teman. Namanya Alia. Dia hamil, dan sudah beberapa hari ini hilang. Saya curiga, jangan-jangan ia tidak sanggup melanjutkan. Air matanya jatuh. Pak Wiryo menghela napas berat, lalu menepuk pundak Sinta. Nak, kalau dugaanmu benar, maka arwah temanmu itu sekarang tidak tenang. Dia mati dengan cara yang tidak wajar. Arwah seperti itu biasanya akan menuntut balas. Sinta merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Di tempat lain, Raka duduk di apartemennya dengan wajah gelisah. Sudah beberapa malam ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara tangisan lirih. Kadang terdengar jelas di telinganya, kadang seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka, kenapa kau bunuh aku? Suara itu begitu nyata, membuat keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, lalu menyalakan televisi keras-keras untuk mengusir rasa takut. Namun suara tangisan itu tidak hilang, justru semakin jelas. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, kemudian padam. Layar televisi berderit, menampilkan gambar hitam putih penuh semut, sebelum akhirnya mati. Raka terdiam, tubuhnya kaku. Dari arah kamar mandi terdengar suara, seperti ada sesuatu yang menghantam pintu dari dalam. Dengan tangan gemetar, Raka melangkah mendekat. Saat ia mendorong pintu perlahan, lampu kamar mandi menyala sendiri. Dan di dalam sana, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, rambut panjang basah menjuntai, gaun putih basah menempel di tubuh kurus. Siapa kamu? Suara Raka parau. Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucat dengan mata merah menatapnya. Dari perutnya yang membuncit, menetes cairan hitam pekat. Bibirnya bergetar. Aku Alia. Raka menjerit ketakutan, mundur terhuyung-huyung hingga terjatuh. Namun saat ia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada genangan air di lantai kamar mandi yang perlahan mengalir menuju kakinya. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar menyesali perbuatannya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Arwah Alia sudah terikat pada jembatan dan sungai tempat ia dibuang, dan dendamnya tidak akan pernah berhenti. Malam semakin larut. Sinta yang belum bisa tidur duduk termenung di kosnya. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang. Arwah temanmu tidak tenang. Dia akan menuntut balas. Sinta meraih ponselnya, membuka foto terakhir yang ia ambil bersama Alia. Senyum sahabatnya yang tulus membuat dadanya semakin sesak. Ia berbisik lirih, Alia, kalau benar kamu jadi arwah penunggu jembatan itu, aku janji, aku akan cari tahu siapa yang bikin kamu kayak gini. Dan tanpa ia sadari, dari jendela kamar kos yang terbuka, angin dingin berhembus. Bayangan samar seorang perempuan berdiri sebentar di luar, menatapnya dengan mata merah penuh duka. Sejak malam ia bicara dengan Pak Wiryo, hati Sinta Maharani dipenuhi tekad. Ia yakin, hilangnya Alia ada hubungannya dengan Raka. Selama ini ia memang sudah curiga dengan perubahan sikap lelaki itu. Raka tampak selalu menghindar, bahkan terdengar tak peduli saat Alia mengabarkan soal kehamilannya. Pagi itu, Sinta memberanikan diri menemui Raka di kantornya. Lelaki itu tampak rapi seperti biasa, duduk di balik meja dengan senyum yang menurut Sinta terasa dipaksakan. Raka, suara Sinta tegas, aku mau bicara serius tentang Alia. Raka menoleh, mencoba tenang. Kenapa lagi, Sin? Aku juga bingung dia kemana. Sinta menatap lurus ke matanya. Jangan bohong. Alia terakhir kali menghubungiku, dia bilang mau pergi sama kamu. Sejak itu, dia hilang. Kamu orang terakhir yang bersamanya, kan?
Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul, Tangisan di Bawah Jembatan Batu Hitam, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.